kalimat mi'raj adalah mungguh agama atau mungguh istilah. Apa mi'raj mungguh istilah? Mu'jizatu su'udin Nabi Muhammad minal Masjidil Aqsa ila makanil a'la. Yang namanya mi'raj, diangkatnya kanjeng Nabi di kota Palestina Baitul Maqdis sampai menuju ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya mi'raj. Bu. Terus napa saos yang Allah perlihatkan dalam Isra? Kita lanjut ke ayat tadi. Bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kita kembali ke Isra. Sebelum kanjeng Nabi naik ke langit, ternyata di sana kanjeng Nabi banyak diperlihatkan sesuatu yang akan terjadi nanti di yaumil kiamat. Di antaranya kanjeng Nabi melihat satu kaum, segerombolan kaum yang mana kepalanya dibenturakan jedor trot, jedor ajur nyambung malih, jedor amamu malih, jedor ajur terus pokoknya sampai yaumil kiamat. Ndasa di pantai beledak trot, nyambung malih, kan Nabi heran. Jira Nabi ya Jibril man haulai ikuna sinten Jibril. Dia ada wong ketengahan. Ciprepun wong sing ndase abot dikala wenten suara beduk ning masjid. Tolong tong. Dahar maning deh. Nonton TV lah. Bo, nasi muka tanya Riki. Di uangnya, di rumahnya, tak opong kalian. Masya Allah niku ya Pak Bu, perkara salat memang jadi Allah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Allah. Perkara salat memang abot kecuali bagi orang-orang yang belajar khusyuk apa malih salat subuh. Abot. Cepet Ustad biasanya kan lamun wong bedeng jam 4:15 dulur seniki jam 4:15 tangi waktu subuh tinggal 20 menit malih sing sampun tangi diantos ning masjid jadi kangen narawih udah hati sangat kan. DKM gorowokan gemboran sampai selawatan tarhim ngarane jojong udah kita maturu abot lamun waktu subuh sangat abot Bu karena niku waktu subuh bila mana sampun teng jam 5 kirang seperempat niku nafsu sareng iman gulet jara iman wong ketengahan gagetangi boga menyangisuk mamati jara nafsu aja aleman embekan jam 5 kurang seperempat turu maning nyelak ning kanan sejadah salat ning kiri silit nafsu gelut karo iman jara nafsu silit jara iman salat silit diembat silit tendang Allahu Akbar kayaknya pernah ngekek niku memang Masya Allah nafsu gulat sareng iman jara iman sejadah
Jara nafsu selimut. Jara iman sejadah, nafsu selimut. Sejadah selimut, sejadah selimut. Berhubung wong ketengahan marajin ning salat, sejadah dicukut. Pakai selimut malih. Allah. Akhirnya wes bablas subuh. Jadi emang santri kang ngaji kami mah subuh ke wonten dalil percaya santri mah. Makanya awas bokan wong riki dua mantu santri aja kaget bu. Santri itu kayak Isra Mi'raj kharikul adat. Aneh santri mah. Aneh. Wong salat awan bahasane sengaja anak bab kodok ji. Sengana cerita anak siji kiai dua santri mungkin 20 mah jadi kiai ya Allah. Biasanya setiap rezeki si medok ning kula niki dua kula jadi kiai. Kelebah niku manjing ayam santri. Wih, jadi kiai kan kula inget ning dalil kan setiap apa-apa si manjing mah dua kita disembelih karo kaisaku dua santri ayamku. Sore kan santri gelapak ngelayak gelati ayam. Keleng sareng kiai nek. Ding, napa sirane? Nih kiai gelati ayam lah ke ayam. Ayam repun, ayam putih duhur kayak bangkok. Wila tadi sering apa pas sembelih cekin. Engkali pun bah. Kanjar Allah nih ka setiap si medak si manjing mah kedua apa tas sembelih. Waduh, jadi santri. Keleban kan dua embek kayak ini. Dua wedus. Barang wedus arep manjing kuliah ning kandang. Jadi baternya, woi embek giring-giring. Digiring ning kobong niku buat ngilang ayamku. Manjing ning kamar kobong disembelih. Maghrib guruna kapar gelati mbek di mbek kita kedeng. Saya kan mbek kita ken. Ikut ambe ay abah ta. Nggih telepon. Lawa manjing ning kamarku lah bah ta sembelih. Lha sirama kan jere mengkoten setiap si manjing kamarku dua kita ta sembelih. Allah karim sirama denamnya atau ayam macam wedus dia. Aku santri. Gati santri mah santri gondrong sirang mah santri jing gondrong mamang kami mah gondrong ngaji bae orang kebuning salon daripada botak mama nyolong sendak kiai bae mending gondrong anak maning cerita kiai sembarang enem nandur nangke bu kelebas sira bikin pengen rujakannya karo nangke us gede nangke niku diberos sama orang dicayuti ya apa orang dijawane ku dibungkus sareng wayut kan apa ngarane? Dibungkus sareng wayut ya? Diberos, di dalam Sunda mah. Dibungkus aman ke jadi kiai. Antuk seminggu pas kelebah dikeun rujakan rabi kiai kin lakan angka. Ih, ya paling bocah pondok lah. Ya maklum saos ning santri. Uahan maning Kang sinangkakin. Kiai kan mikir 1000 balen premen carana yang indah nangkakin selamat kini santri gini dimereki sering kiai sering sepido jadi kiai na mang walaupun abah orauruh kin sapa si nyolong nangka Allah mah weruh pantek ning uwit nangka jeder bae aman nangka ya kiai seminggu rong minggu bocah niku arep masak maning ngliwet pas Arab di bulan mereka mang santri walaupun abah orang urus apa sih nyolong Allah mengeruh lapor lurah ning jagoannya Pak Lurah aneh mereka gampang gelar mana sepidol nulis santri sepidolku bah walaupun Allah weruh tapi Allah mah ora trek kayak abah di paku maning jeder bae ambil maning nangkane subuh-subuh Allah kari nyeri kiai nangka kilang maning aneh mereka bah walaupun Allah weruh Allah mah ora bawa kayak abah aja iku santri bu makanya ning dunia santri yang mampu jangan kaget
Santri teh harikul adat gati ngalawannya. Tangine awan bae koten basana nama godok. Ngan kadang-kadang kula mikiri sing manjing kobong niku silada jendel otak. Ana sio santri ngaji kafirun seminggu ora tamat. Kafirun coba ding jerekeun ngaji ding. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ayo baca. Qul ya ayyuhal kafirun. Baca maning. Qul ya ayyuhal kafirun. Ada di kol-kolan nun mah. Baca maning. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ngadeg gurune Bu. Baca terus tidak. Kiai ning muri santri tabekem sangkem iki. Baca, dibaca. Qul ya ayyuhal kafirun. Saya kiai tekem. Nguyos sirah pas di kolah kin. Dibekam 5 menit, pasti buka. Masya Allah, jare kiai kin santri kita edan. Coba Bu. Ih, wow nikah Bu ya ponakan niku doane kori cilik tuh ya. Ibu duwe anak ora? Duwe bir anake. Anak sing mondok. Alhamdulillah. Ni wonge Faisal kan. Aduh Masya Allah. Kan punten Bu ya. Kadang-kadang wong niku sangat bangga. Anak niku bangkit bahasa Inggris. Bangkit komputer, tapi tidak sedih dikala anak bodoh saking Al-Quran. Kalau kita bandingkan manfaat mana antara bahasa Inggris dengan Al-Quran? Al-Quran ya waras uangnya mah. Andai kata wong ketengahan ninggal dunia, derebe kecil kali sing sios ahli komputer, sing sios ahli Inggris. Sama sekali boten derebe sing bangkit Al-Quran. Kira-kira untung tabuntung. Ayo waras maning ya bem. Si embok ninggal manjing kubur, beres telkin para tamu sing ngiring ning kuburan pada mantuk. Kan iku rauh malaikat napa kan sing rauh pertami. Ibu malaikat apa sing pertama rauh di kuburan? Jibril. Apa jiwa malaikat teh? Hampir. Muka nagrang kekali wenten pertama sih melepak berapa ke tanganku. Roman. Apa kan? Rohman. Mang Rohman. Malaikat Rohman. Malaikat Ruman galak boten niku mabu. Boten niku malus. Ya Abdallah kaif haluka. Gimana kabarmu? Baik. Ruman mantuk datang malaikat bengis mungkar wana alus boten. Mana buka? Panikol galak malaikat mataku. Mana buka? Mana buka? Wa mana dibuka? Wa mana dibuka? Wa mana dibuka? Wa mana dibuka? Oh ketengan kelamat. Aku galak. Jireh matanya mas gede iki apa cepon tabaskom. Ireng matane gede, untune kayak seprit, saya gua gede-gede. Nakone galak. Mana buka? Sing ditakon mak megijet. Mana buka? Anggur merah. Jare malaikat ngelunjak sudah di empat serepa mentuhan omankan seger. Belum seberapa. Masya Allah. Bu,
Uang ketengahan pada manjing ning kuburan, malaikat ruman mantuk anak si Osman ning riku ngomong bahasa Inggris, my father you understand ning kuburan. Jadi malaikat yes, tasik sambok sirakin. Yang satu ahli komputer, main komputer bae ning kuburan moga subhanallah, jajal buku lah dari pecel bisa bismillah saus adem. Makanya kalau nyanyian wong Jawa kan, saban malam Jumat ahli kubur mantuk ning umah, bener di kubur. Jare wong nakal lamun wae pindah ning ini mayitnya. Subhanallah, makanya pakai peribahasa dari pertama ninggal sampai 40 hari itu mayit masih di rumah. Lihat istri, lihat anak, lihat keluarga, dapat 100 hari masih di rumah. Istri abis idah dilamar ke orang ngaji Nahrawi, mayit galau. Masya Allah. Makanya mayit pun tidak bangga meninggalkan harta benda, tidak bangga meninggalkan dunia. Sedih mayit bila mana meninggalkan anak yang tidak bisa tentang agama. Keduhung mayit. Nyesel, tinggal nyesel, nasi sudah menjadi bubur, tidak akan kembali ke beras. Makanya punten, ibu-ibu ngeriki kula yakin sering ngas ke Sukamandi. Nggih, tulung pecil lebu ken ngaos. Kih, jadi kata kiai, kata ustad nih ketengahan. Kudu sedih, kula drebe pecil beton sholat, masya Allah. Pan kadang-kadang si semek aset kula niki aset niki, aset. Niki lamun jare uang ahli fikih mah niki wadiah. Setiap wadiah wajib dijaga. Anak Allah titipkan ning kula diurus anak. Niki mah anak tekang balik, tekang gede, tekang tua ora beruh ning agama. Giliran kula mati, kula mah rajin ngaji tiap Senin Kemis ning Sukamandi, tapi anak orang pernah ngaji, kula menembak orang kon ngaji, dikala dia milik kiamat, anak bisa nuntut kewajiban ning wong tua. Pengen makoten. Kula rajin ibadah. Sholat beten tinggal 5 waktu sholat, puasa Ramadan rajin, Senin Kemis rajin. Tapi ning anak sebodoh, ning anak orang mikir, orang kon ibadah, dikala kita mati, anak sing bodoh, kita seorang anak nuntut hak ke wong tua. Kita mungkin bisa baik amal kita katabu, amal haji, amal zakat, amal korban, amal sholat puasa segala-gala. Tapi ning anak sebodoh baik, anak nakal, anak badung, wong wadone baik kelaminnya durung beres dipake, wong lanangnya usma ireng ritik diantingi pisan kita mah. Peribahasa tetarakan wong barat, wong barat mah kulitnya putih, raine kasep, duitnya akeh, ari sire. Kulitnya kurang putih, motornya butut, umahnya reot. Curak lah anak kulit. Anak itu anak, nunggu. Masya Allah. Kadang-kadang waktu balik kita mah. Wis motor butut ngedorong-dorong mah, terwadan itu kesedan kita mah. Apa ditakeni? Ngopek bahasanya. Ngopek. Masya Allah. Itu yang pertama Pak. Yang kedua Nabi Isra, lihat kejadian yang sangat memukau pada Kanjeng Nabi. Ada segelintir orang, cewek, cowok, yang Allah kasih makanan yang lezat, aqua, Sprite, daging mateng, sebelah kanannya banyak kodokan, banyak sepiteng, sereng daging mentah. Iwong-wong niki mangan daging mentah. Sing mateng ditinggalaken mangan daging mentah, nginumnya banyak sepiteng pisan. Kata Nabi kan wong endi Jibril. Jere Jibril wong baros. Nganyontong ketengahan.
Sing prepun niku wong lanange Allah isungi rakyat sing bagus, sing solehah, tukang ibadah, tapi lanange selingkuh gelati jablay ning Taman Sari marane sapa Nur Ari Awan Nur Jaman bengi Nur Hayati bencong. Allah isungi rabi sing bagus, rabi sing solehah, tapi gelem jajan ning luar, nanti dia mil kiamat wong lanang sing makoten bakal mangan daging sing bosok, sing mentah, sing bacin, sing ora enak. Wadone pada baik malih ninggalaken makanan sing enak-enak, ternyata wong wadon sing lakine soleh, lakine tukang ibadah, tapi wong wadone selingkuh. Sareng wong lanang liar niku Bu. Kalau kita cerita tentang Isra dari Haram ke Masjid Palestina tidak akan berangkat sebengi. Terus kita potong bayar. Terus apa inti daripada oleh-oleh Kanjeng Nabi? Sedangkan likulli qadimin tuhfatun, setiap-tiap yang datang habis bepergian pasti dapat oleh-oleh. Wa tuhfatul minal Palembang at-tahu, setiap-tiap dari Palembang pasti kau tahu. Wa tuhfatu minal Banten ad-dodolu, setiap dari Banten pasti oleh dodol. Wa tuhfatu minal Bogori at-talus. Terus apa gitu Pak Isra Mi'raj Kanjeng Nabi? Yaitu sholat 5 waktu. Tuh, tema nage 5 waktu sholat. Segitu parahnya Kanjeng Nabi melalui Isra Mi'raj yang akan Allah berikan tentang sholat 5 waktu, yang mana itu 5 waktu asalnya 50 waktu Bu. Bayangkan kalau sampai 50 waktu, sehari semalam ada 24 jam. Andai kata Allah wajibkan 50 waktu, berarti kita membagi sholat 1 jam 2 waktu. Jam 12 sholat, setengah 1 sholat, jam 1 sholat, setengah 2 sholat, jam 2 sholat, setengah 3 sholat, jam 3 sholat, baik. Rapi nganggur. Buktosa Allah isungi 5 waktu ge, kadang-kadang sholat niku anak sing maghrib doang sholat. Anak seminggu sepisan manjing masjid Jumat doang. Anak sing manjing masjid setahun rong balen lebaran doang. Sing paling parah manjing masjid sepisan-pisan baru digotong ning kerangkeng mati. Masya Allah. Coba Pak, zaman sekarang sudah menjadi sesuatu yang Kanjeng Nabi ucapkan 14 abad terdahulu, bahwasanya akan ada suatu zaman di zaman umatku nanti masjid pagede-gede, Quran pa enak-enak suarane, rumah pa gedong-gedong rumahnya, masjid gede kosong saking jamaah, Quran dibaca tapi tidak ingat dengan ancamannya. Zaman sekarang kejadian, bahkan masjid gede Jumatnya ditutup untuk sementara waktu. Jangan dulu ke masjid, takut terjangkit virus P19 yang disebut kolor budak Cina, disingkat corona. Masya Allah. Ingat zaman Umar bin Khattab, waktu itu memang ada zaman ta'un. Apa takut? Tidak. Sekarang bahkan di Cina, di negara kota Wuhan yang terjangkit virus corona, bahkan orang-orang Islam yang tidak kena penyakit corona, orang-orang yang Islam di Cina itu kembali melaksanakan sholat Jumat. Tapi Indonesia identik, apalagi Banten, Jakarta, ada kejadian sementara Jumatnya perek. Berarti manusia zaman sekarang
lebih takut kepada corona daripada yang menciptakan corona, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, walaupun kula tidak terjangkit corona, seniki mati ikhlas ridho. Bapak mati kabeh kula ikhlas aja kula Pak. Lagi ngaji. Coba kalau kita lihat dalam Al-Quran, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruji musayyadah. Dimanapun kita berada, baik di kampung, baik di kota, baik di jalan, baik di kamar, baik di rumah, di kolam mandi, di dapur, mati. Mati. Lo haji mbok marah ngumpet jending lobang pring. Emang duit siapa pring? Dia mbok, ya Allah. Sampai di Al-Quran, walau kuntum fi muruji musayyadah, walaupun kita tersembunyi di balik bentengan yang kuat, yang namanya mati tetap mati. Ditutup masjid menjaga corona, siapa tahu mereka mati di rumah. Yang namanya ajal gati, Bu. Bila mana ajal tiba, kita sendiri pengen mati karena masalah hidup, tidak akan mati. Adapun uang mati itu premen asal muasaan, premen wasilah kejadiannya. Kadang-kadang nasi laraweteng, kadang-kadang nasi geledak di kolam, kadang-kadang nasi tabrakan, kadang-kadang nasi regel sing wit jambu. Masing-masing wasilah mati mah. Niki mah tapi memang Allah niku istilah merizkini uang, Bu. Dengan corona sampai ke utang pakai masker. Suami istri kutang siji pakai masker sebelah ewang. Subhanallah. Kula bae wingi ning Cirebon niku pecel bae kali bae mas masker. Teh banyak amat buat jaga-jaga wi corona. Pecel kula sing gede kasih alit kan, Masya Allah. Tegas sedikit ning kayak masker bae. Masya Allah. Intinya mah Allah niku ingin membedakan iman manusia, mana yang kuat, mana yang lemah, dan Allah akan merizkini orang yang punya pabrik masker. Allah mah gampang, Bu. Memberikan rizki itu gampang. Detik ini, bulan ini, Allah memberikan rizki ke tukang masker lewat jangkitan penyakit corona. Allah sangat gampang. Coba lihat para artis, Bung Rhoma Irama, kalau nggak salah sekarang dia berumur 64 tahun ya, tapi eksis Bung Rhoma karena suaranya yang sangat merdu, dia bernyanyi, Allah rizkinya dia lewat lagu. Kayak si Sule, karena rambut abangnya yang panjang, ininya botak, rizkinya gede si Sule. Kadang-kadang wong wadon sapakan sing ikine makanan kan untune kan sapakan. Sulit gigi. Sagigi, dengan giginya Allah berikan rizki. Nah sekarang Allah berikan rizki manusia, bos masker dengan lewat penyakit corona. Allah sangat gampang. Harusnya kita kembali masing-masing. Kenapa Allah memberikan penyakit corona? Karena kota Wuhan, karena kota Cina mengatasnamakan gurita dunia, terbesar proyek dalam dunia. Mereka tidak melihat, Bu, kejadian abad-abad yang kebelakang. Jangankan kota Cina yang kecil, dulu Allah menghancurkan Ibrahim. Tadi kan kata Abah Haji, zaman Nabi Ibrahim lawannya siapa? Raja Namrud. Paling terkuat di masa Ibrahim. Namrud meninggal lewat apa coba? Laler. Diserang-serang laler, pasukan si Namrud modar kabeh. Turun ke zaman Nabi Musa alaihissalam.
yang dipimpin oleh raja yang namanya Raja Fir'aun atau Ramses. Tahu Ramses? Kakaknya Ramas. Fir'aun seorang manusia durjana sampai aku pangeran, ngaku Tuhan, Allah bunuh lewat banyu asin. Uang ketengahan mapak memengan tiap tahun, ngaku silap. Fir'aun mah jadi laut ngerapak. Uang ketengahan mau anten laut dipuruki, gawatan pisan. Di pantai ini, Allah gampang. Bayangkan subhanallah. Zaman Kanjeng Nabi lawannya siapa? Raja Abraha. Yang mana dia menciptakan suatu gedung yang menyerupai Ka'bah yang disebut gedung Kules dengan rencana supaya orang-orang kota Mekah khususnya Bani Malik, Bani Lu'ay ke sana ibadah ke Baitil yang namanya Bait Kules. Dikala pasukan Abraham menuju kota Mekah ingin menghancurkan Ka'bah, Allah gampang. Allah utus seekor manuk ababil. Apa mani kota Cina. Mereka beranggapan kami paling terkuat dalam dunia. Kami ciptakan corona, ternyata corona senjata makan Tuhan. Masya Allah. Sebetulnya kita harus tambah keimanan. Allah niku sangatlah gampang. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin." Allah. Hai Muhammad, ucapkan pada kaum Quraisy, siru pelesiran sira kabeh, fangduru kaifa kana akibatul mufsidin, tingali bagaimana kronologis hancurnya umat-umat yang terdahulu. Bukan kita pengen tahu tentang kaum Nabi Lut, kaum Sadum, kaum Ad, Nabi Soleh, Nabi Yakub, ongkosnya mahal, buka Al-Quran. Di Quran banyak kisah Nabi Musa yang umatnya nakal, Allah salin jadi monyet. Kaum Nabi Isa yang sudah Allah berikan makan dari langit, mereka simpan jadi monyet. Untung umat Nabi orang jadi monyet. Bu, hukum Nabi Musa, andai kata melaksanakan maksiat itu berubah, Bu. Uang korupsi jadi monyet, uang malingnya jadi monyet, uang nakal jadi monyet. Lamun andai kata zaman Kanjeng kurang, Kanjeng Nabi Muhammad seniki, yakin para pejabat Jakarta khususnya di istana yakin monyet kabeh. Yakin kulama. Gawe ora gaji gede diutamakan korupsi, yakin monyet kabeh. Untung Kanjeng Nabi mampu, masya Allah, ngadoaning Allah beneran Nabi doang. Nabi doang sing sayang umat teh. Apa malah mungkin dia milik kiamat dikala Nabi 124 Nabi Rasul yang Allah utus, di antaranya Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, semua tidak bisa memberikan pertolongan kepada umatnya. Kagak bisa. Dia milik kiamat nanti jika kita bingung kemana kita tujuan kita. Apakah sebelah kiri ke surga, ke neraka, apa ke surga ke kanan. Manusia aja mbak kumpul uang ketengahan, uang Sukamani, uang Baros, uang Jakarta, uang Amerika, uang Cina, salam dunia Allah kumpulkan di padang mahsyar dengan satu tujuan, akan mendapatkan yang namanya yaumil hisab, perhitungan amal buat kita. Apakah kita amal baik, apakah kita amal jelek. 1000 tahun Bu telanjang kula. Julia Perez telanjang, Dewi Persik telanjang, apa maning sing gede denakan cupita telanjang, apa maning kan 2 serigolo sing kayak salonku telanjang, apa maning kan Sule Sohimah telanjang, wong ketengahan telanjang kabeh Bu. Di padang masa dikumpulkan sareng Allah telanjang, bingung kula 1000 tahun.
Ya Allah, apakah kula ning kiri ning surga ai neraka, apa kanan surga? Allah tidak memberikan komentar. Malaikat semua berbaris pagar betis, manusia tidak bisa berbicara. Dalam jangka 1000 tahun, bumi bukan tanah sekarang, tapi nanti kayak perak. Matahari dekat cuma 2 meter. Bayangkan bu, senikiba lagi musim panas, semangkok panasnya apa engkau? Masya Allah, 1000 tahun jerewong ketengahan ki kemana kula king detulung. Coba dipikir, anak siosi ngomong, jere coba yuk ning Nabi Adam. Ning Nabi Adam dipuruki. Dan wabil khusus kami wong ketengahan sampun boten kiat niki dam panas jase. Terus dari Adam. Lana ila rabbika liyaqdi bainana. Coba ning Allah dam minta pertolongan, minta dispensasi hukuman. Gimana kata Nabi Adam? Lastu hunaka, aku bukan orang yang bisa menolong kalian wong ketengahan. Semangko Adam bu. Adam niku manusia yang Allah ciptakan tanpa bapak, tanpa ibu, tidak mampu menolong kita. Adam tinggalkan serewong ketengahan mencelah Nabi Nuh, ketemu Nabi Nuh ya. Kata wong ketengahan, Nuh, ente niki pertama setelah Adam Rasul Azmi, sekarang ente menjadi khalifah fil ardi. Coba tinggali kami Nuh. Ngenda tolong dari wong ketengahan. Jere Nabi Nuh, lastu hunaka, kula gesami wong ketengahan kula dede ahli ne. Klipun karena kula duwe dosa ning Allah, ngedoa endah ki masyarakat kula diembat sereng banjir tsunami. Boten bangkit Nabi Nuh. Gancang cerita ning Ibrahim boten bangkit, ning Musa boten bangkit, ning Isa boten bangkit. Terakhir ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh ngadep wong ketengahan, ya Rasulullah. Tingali kula jerawang ketengahan sing padang masar ning Adam 1000 tahun, 2000 tahun. Sing Adam ning Nuh 3000 tahun. Sing Nuh ning Ibrahim 4000 tahun. Ibrahim ning Musa ning Isa 6000 tahun. Seniki ning Andika Muhammad prepun kami. Coba prepun jawaban Nabi. Ana laha, ana laha, ana laha. Hai wong ketengahan, kian sing bakal tanggung jawab nih wong ketengahan. Kanjing Nabi sujud ning aras. Jadi Allah, hai Muhammad irfa rosakat. Hai Muhammad, angkat enda sira. Pengen apa sira? Is'al tuto. Kage ngende pengen apa sira? Jadi kanjing Nabi, ya Allah, kula pengen wong ketengahan kabeh jadi calon-calon surga. Amin. Mekan calon ya. Iya. Mekan calon. Aja bangga dikit. Ngaran calon mah bisa mancing bisa. Ngan mudah-mudahan mancing kabeh. Amin. Kanjeng Nabi pemboten iku. Ya. Pokoknya dengan Nabi kun bu. Terakhir oleh Kanjeng Nabi adalah sholat. Uning ibu, uning boten apa pahala sholat. Uning boten. Oke. Singaran sholat jare Kanjeng Nabi orang bakal kabar kan bu. Lamun kabar tengah subuh kin. Siji baya tentang sholat kin. Kata Kanjeng Nabi, idza qamal abdu ila sholati wa qala Allahu akbar. Wong ketengahan bila mana ngadeg salat maca takbir Allahu akbar, kharaja min dunubihi kayama waladatsu ummuhu. Wong ketengahan sing nglakoni salat neme Allahu akbar,
niku akan merotol rogol pada copot dosa-dosane seperti wong ketengan embekan medal sing utang ibune. Niku mekan takbir doang. Terus jam 12 Mingguan. oh, subuh. Terus bayangaken Bu, nembe takbir doang niku pahalane seperti kula nembe medal sing wong tua bersih kayak keramik putih tanpa dosa. Kayak bebaik segede apapun medale anak baik bujangan metu kumisen tetep baik masih murni. Iku nembe takbir doang. Coba bayangkan, Masya Allah, Allahu Akbar, maca ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Apa pahalanya Bu? Kataballahu bikulli sya'ratin ala badani hasanatan. Takbir maca ta'awud, Allah tulis seitung-itung bulu-bulu sing wenten ning badan manusia kebagusan. Hitung 1000 anak pirang juta rambut. Rambut turun ning alis, hitung alis anak pirang. Hitung jero cungur anak bulune pada bae cungur ge. Coba dikehker 1000 hitung. Turun meriki kumis, rarawis, kula godekan maningkin. Turun meriki bulu, turun semet bulu ke kempung, meriki sayang buut. Coba Bu bayangaken, sampai ning sikil hitung seping bilangan bulu-bulu ning kita, ning wong ketengan Allah hitung kebagusan. Untung boten. Aja untung doang salat. Untung wong adan adan maning baju rupa kita mah. Allahu Akbar. Tuh. Bagaimana pahala maca Fatihah? Orang bakal kabeh penasaran tilu bae. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Uning pahalane. Wa idza qara'a Fatihata fakana ma hajawa tamaro. Wong salat dikala maca Fatihah beres ta'awud pahalane kayak haji lan umroh. Untung boten. Umroh seniki ditutup kota Makkah corona maning bae. Wong riki pengen di Makkah. Dia ongkos ya. Pengen naik ke Mekah. Yuk, sedang ulang doa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salatan tuballighuna ziyarat haramika wa haramihi qabla an tumitana. Itu namanya selawat hujia sebengi seawan 1000 kali. Berapa kuat Bu? Beres sekian bulan derek antuk sosrigi surat Waqiah. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassan fakanat haba'an mumbassa. Wa kuntum azwaja. Salasa. Baca sewaktu sepisan durung bae. Jurus ketiga gelati ning lemari ning sor kelami jukut surat tanah dol tanah.
Insya Allah daftar. Masya Allah. Koten bu. Tapi tetap bu, singaran linggar haji dede karena dunia, Kang Haji Nahrawi karena nasib bu. Kula pribadi 98 iku ongkos PP 12 juta, kula cuma matang juta. Karena ingin kakang mukimin, kakang kula. Jadi berangkat sing nasi kakang lekuk dan nasi cicil. Berhubung nasib kuat, linggar haji. Tidak sedikit orang kaya belum haji. Ancaman Kanjeng Nabi, orang yang kaya raya sampun pantas haji tapi tidak haji, mangga mati. Jadi Nabi, ayun Yahudi atau Nasrani mati nih. Paliyamut insikta Yahudin atau Nasranian, silahkan mati. Makanya ngadoa bae bu, mudah-mudahan wonten keajaiban bapak-bapak ke tengah lagi nih sabin, anak putung beliun ketok ning Arab. Masya Allah. Terus nembe telu niku nembe maca Fatihah. Faida roka'a, bila mana wong ketengahan ruku, premen coba pahala ruku, pakaan nama tasoddaqo biwaznihi zahaban. Wong ketengahan sing lakoni salat dikala ruku, seolah-olah wong ketengahan sedekah kalawan setimbang abot badane wong ketengahan, emas pisan. Mbak berapa kilo mbak badannya? Mbak 100, berarti setiap sholat mbak dohor 400 kilo sedekah emas. Kita emas ora duit mah duit kan pelit. Wis bae sholat ndah bangkit sodako 100 gram emas. Masya Allah, pahala sholat. Makanya wajar dan semestinya kula sedanten niku ngobentenaken rojaban mengenang perjuangan Nabi 14 abad ke belakang susah payah guna wong ketengahan, guna balik ke Allah Subhanahu wa taala lewat salat. Kelakone salat itu yang terakhir pas ruku doang, salamnya boten tak bahas karena bagaimanapun waktulah jua yang memisahkan kita. Ingin hati memeluk gunung tapi gunungnya kegedean. Bila mana ada sumur ladang boleh saya menumpang mandi, bila mana ada umur yang panjang bolehkan saya kawin lagi. Buah petai, buah campedak, buah petai tamat buah durian, buah kemangi, buah belimbing, buah semangka, buah anggur, itulah nama buah-buahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat mi'raj adalah mungguh agama atau mungguh istilah. Apa mi'raj mungguh istilah? Mu'jizatu su'udin Nabi Muhammad minal Masjidil Aqsa ila makanil a'la. Yang namanya mi'raj, diangkatnya kanjeng Nabi di kota Palestina Baitul Maqdis sampai menuju ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya mi'raj. Bu. Terus napa saos yang Allah perlihatkan dalam Isra? Kita lanjut ke ayat tadi. Bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kita kembali ke Isra sebelum kanjeng Nabi naik ke langit. Ternyata di sana kanjeng Nabi banyak diperlihatkan sesuatu yang akan terjadi nanti di yaumil kiamat. Di antaranya kanjeng Nabi
melihat satu kaum, segerombolan kaum yang mana kepalanya dibenturakan jedor trot, jedor ajur nyambung mali, jedor amamu mali, jedor ajur terus mekoten sampai mil kiamat. Ndasa di pantai beledak trot, nyambung mali. Kan Nabi heran. Jira Nabi ya Jibril